Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan membahas satu buku, yaitu dari penulis Indonesia, buku misteri fantasi, yaitu berjudul Respati karya Ragil JP. Sebelumnya aku terima kasih banget karena untuk Kak Ragil JP yang sudah mengirim buku ini ke aku untuk mereviewnya. Cuman aku mohon maaf juga karena baru bisa sekarang akhir tahun ini untuk membuat video reviewnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke reviewnya. Untuk sinopsis ceritanya, jadi Respati ini bercerita tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Respati yang dia memiliki kemampuan untuk melihat dan menjelajahi mimpi, bukan cuma mimpinya saja tapi mimpi orang lain juga, hanya dengan melalui sentuhan tangan atau persentuhan seperti itu. Sampai suatu saat dia melihat sebuah mimpi buruk dari salah satu temannya, dan ternyata mimpi buruk itu tidak hanya dialami satu teman tapi juga beberapa temannya, dan bahkan ia pun mengalami mimpi yang serupa dengan teman-temannya itu. Mimpinya itu adalah dia melihat seorang atau sebuah mayat tergantung terbalik. Dia juga nggak tahu motifnya apa atau siapa mayat tersebut. Dan juga kemampuan Respati ini selama ini dia rahasiakan, namun salah satu teman sekolahnya yang bernama Wulan itu sepertinya mencurigai bakatnya dari Respatinya ini. Cuman yang aneh, hanya Wulan seorang yang tidak dapat dilihat mimpinya oleh Respati, dan itu sangat membuatnya penasaran. Untuk buku ini ada kayak plus minusnya gitulah ya untuk buku ini. Jadi aku akan sebutkan dulu dari segi plusnya ya. Jadi dari segi positif yang aku dapat selama membaca buku ini. Untuk genrenya sendiri dia ini agak unik ya. Jadi dia itu aku kira pertama lebih ke misteri thriller, tapi ternyata dia itu lebih cocok masuk ke kategori misteri fantasi seperti itu. Meskipun ada sedikit bumbu thrillernya gitu kan, karena ada sedikit berbau crime atau pembunuhan seperti itulah. Tiap karakter di sini itu karakternya, jadi selain tokoh utama Respati dan juga teman-temannya, tapi juga ada beberapa tokoh lainnya yang diceritakan atau dia digambarkan di sini tuh nggak cuman sekedar lewat gitu, tapi juga diceritakan sedikit latar belakang background ceritanya gitu. Jadi kita bisa tahu karakter-karakter yang di sekeliling tokoh utamanya Respati ini seperti apa. Terus kemudian aku juga salut banget sama Ragil JP-nya ini ya, Kak Ragil JP-nya ini, karena dia melakukan riset, nggak asal-asalan ya menurutku ya. Maksudnya gini, istilah penjelajah mimpi atau omniraun ya, atau lucid dream semacam itu tuh dijelaskan di sini dengan lumayan detail gitu kan. Dan ternyata waktu aku coba cari, itu ternyata benar gitu, sesuai deskripsi yang dijelaskan autornya di sini gitu. Dan aku baru tahu tentang hal itu. Jadi tentang dunia lucid dream dan semacamnya itu ternyata memang diakui oleh science gitu, dan bahkan di sini juga dijelaskan gitu loh. Itulah kenapa yang membuat si tokoh Respatinya ini dia jadi penasaran dengan dunia mimpi itu. Itu tuh keren banget sih menurutku. Aku semenjak itu tuh aku jadi kayak penasaran dan selalu cari tahu tentang dunia mimpi gitu, atau bagaimana mengontrolnya kayak gitu-gitu sih. Cuman nggak berusaha untuk melakukannya juga sih. Terus kemudian yang aku suka, dia bahasanya juga gampang dimengerti, terus mudah mengalir juga. Jadi kalian nggak usah khawatir kayak bahasanya susah, karena ini target bukunya ini remaja ya. Jadi gampang banget, enak banget bahasanya untuk dibaca. Kekurangan dari buku ini atau yang menurutku agak mengganjal dalam buku ini itu ada beberapa bagian, nggak tahu ya beberapa bagian atau banyak gitu ya, yang dalam buku ini tuh diulang-ulangi, entah itu dari segi kata-kata maupun kejadian, dialog dari beberapa atau salah satu tokohnya itu diulang-ulang terus gitu, sampai aku tuh merasa ketika baca itu dejavu gitu. Kayak setelah aku baca awal, kemudian aku sampai kayak pertengahan atau hampir habis buku tuh kayak perasaan tadi itu sudah diulang deh ke karakter utamanya, tapi kok diulang lagi ya. Jadi aku mendapat kesan seperti itu selama membaca, dan sampai aku tuh membolak-balik gitu, ini aku yang salah apa emang beneran diulang. Ternyata memang beneran ada yang diulang-ulangi gitu loh. Dan juga ada sedikit yang mengganjal, atau aku mungkin ya yang nggak ngeh gitu kalau ternyata memang belum disebutkan gitu tentang Wulan, karakter teman
temannya si Respati ini yang menyatakan kalau Respati itu seorang raun, seorang yang bisa membaca mimpi. Agak anehnya gitu, Respatinya ini kayak nggak tahu ya, kayak pura-pura nggak tahu atau memang sengaja menyembunyikan kemampuan dia ya yang bisa membaca mimpi gitu. Karena kok dialognya tuh kayak seolah-olah kayak dia, aku nggak mengerti apa yang kamu bicarakan seperti itu tuh diulang-ulang gitu. Cuma ini gimana sih Respatinya gitu kok jadi kayak nggak konsisten gitu. Cuman di luar itu nggak masalah sih, jadi itu mengganjal tapi nggak terlalu mengganggu sekali gitu loh dari keseluruhan ini ceritanya. Terus lagi ada satu faktor lagi sih, jadi kayak ini plus minus gitu. Dia itu ada kayak detail-detail beberapa hal yang ditambahkan di sini yang menurutku agak sedikit melenceng dari cerita ini. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu ditambahkan, cuman sekedar ditambahkan, cuman jadinya itu kayak dia berdiri sendiri gitu. Aduh, ngerti nggak ya maksudku itu? Jadi gini, misalnya kayak ada di sini tuh kayak tentang deskripsi makanan, terus cerita keahlian memasak neneknya si Respati ini yang sebenarnya deskripsinya bagus gitu kan, dan bikin ketika baca itu bikin lapar gitu. Cuman dia disisipkan ke tengah-tengah adegan yang bahkan kayak tengah-tengah adegan tegang gitu, terus tiba-tiba tercium aroma loh. Aku jadi bingung gitu. Di pesan tadi tuh tegang, tiba-tiba menjadi deskripsi makanan gitu kan. Jadi aku sedikit nggak bisa konsentrasi dengan vibe tegangnya gitu. Cuman itu juga nggak terlalu mengganggu. Dan untuk buku ini sendiri, aku kasih rating buku ini, aku lupa berapa ya, sekitar 4 atau 4,5. Nanti aku tampilin di sini aja. Yang jelas kalau kalian tertarik membacaku dari author Indonesia yang bertema fantasi thriller ataupun fantasi misteri, settingnya ini anak-anak SMA atau remaja gitu, kalian bisa coba baca Ragil JP. Kalian bisa beli bukunya juga di toko buku terdekat maupun di website. Sekian video dari aku, maaf banget kalau banyak salah kata atau mungkin bikin bingung karena ini udah lama banget sih aku nggak take video. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye bye.